Dan saya ke tempat ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan, ya, yang dos-dos itu, meskipun ada juga ambil tak 2 dos, sudah dikasih 1, Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus, kurang ya lesik di malam mopi, itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000, lalu itu 10.000 saya makan bakso, lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya, karena ilmu yang saya berikan. Tidak ada kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal nih orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirim ki. Nah ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomat-tomat, kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, nah sudah, yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua, amal sedekah-sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jari. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah. Nah sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya 1, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat. Ada di situ ibu, itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, yang tua-tua ini, iya kita baca leng. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia taubat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam,
Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Ah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah ceramah begini, tiba-tiba mahasiswa aku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyaknya itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau, latihan sekarang. Ibu-ibu ini, kalau kita tidak ada kegiatan, latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu, kan meninggalnya di Kota Baru. Nah, waktu sakaratil maut, kita kumpul cucunya, waktu Namadang. Saya bisik telinganya. Nek, ikut Ki, baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut. Sampai hatam, beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya, tidak hafal itu, waktu hidup, tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal. Tapi begitu sakaratil maut, kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya, karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau, lumpuh. 2 tahun, lumpuh, tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macawek nih, tuh magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah, bayangkan. Minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya, baru tulis lucunya. Setelah salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap, karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya, tapalese, jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu Ki, mau selfie Kak, kita tahu banyak teman tak. Datanglah saya. Jam 3 sore. Masih ngopi-ngopi kita, tiba-tiba Nabi bilang, tidak enak perasaanku, langsung cap pelok. Kulihat matanya, tidak lama ini. Bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu. Namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada dawa dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak. Ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang kami kalau sudah tua-tua maki, pegang maki begini. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat, 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan heran,
Kenapa itu rajin namamu sembahyang deh? Tapi dede pak gosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Dede sekit namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan. Ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu sikuta. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucuta dengan sikuta. Bandingkan nih. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tahu godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apa namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Akhirnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Akhirnya begini di wudhu. Ya, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis nih, lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk, bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, tahiyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kok pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita, yang kaki, wudhu, berkaitan dengan wudhu. Kaki. Nah, ini biasa tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini, Ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majabuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku.
Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau